か光るって。私と心中してくれる？EikoとYayoi-chanに誘われ、キャンプに来て。Untuk menenangkan pikiran akibat semua yang telah terjadi, mereka bertiga memutuskan untuk healing dengan ngecamp di pinggir sungai. Pada awalnya, suasana seperti biasa. Mereka pun bersenang-senang. 焼いて食べ。そう。よし、山ほど釣って平子の度肝を抜 Dan い di て。 saat memancing, Yayoi menanyakan soal ia mengajak Kei untuk berburu roh. Apakah mau atau tidak? Kei pun menjawab kalau dia masih ragu karena dia takut membahayakan orang lain. Jadi, Yayoi pun mengajak duel Kei. Barang siapa yang dapat ikan paling banyak, dialah yang menang. Jika Yayoi yang menang, Kei harus menurutinya untuk mencari roh jahat. いざ尋常に勝負。 Namun, mereka berdua tak ada yang dapat satupun ikan. Melihat Eiko memanggang sate, membuat mereka bersemangat kembali. Pada saat malamnya, Eiko dan Kei berbincang di sungai. Eiko mengatakan kalau dia sangat suka mencari sensasi keseraman, dan dia selalu meneliti kutukan itu. Mungkin saja bisa disembuhkan secara sains. Mendengar itu, Kei pun berjanji untuk berjuang agar bisa menghilangkan kutukan mereka. 約束するよ。 Ketika ingin kembali ke tenda, Eiko tak sengaja seperti melihat seseorang yang jatuh dari jembatan. Namun, Kei tak melihat apapun di sana. Kemudian, mereka pun tidur. Dan tak lama, sesuatu mendatangi Eiko. Ia merasuki tubuhnya, membuat dia berjalan sendiri ke arah jembatan. Setelah dicegah oleh Kei, ternyata dia tak dirasuki. Namun, seperti dipanggil untuk datang ke jembatan itu. これは Jika tak dituruti, maka Eiko akan tetap seperti itu sampai kapanpun. Karenanya, mereka pun membiarkan Eiko ke jembatan dan membuat rencana untuk menangkap roh jahat yang ada di sana. Kei bertugas untuk menemani Eiko dan melindunginya. Lalu ketika roh jahat itu muncul, Yayoi datang untuk menyerangnya. よいちゃん、橋の中央に弱い。確認。あと霊は霊にやられた時マブルだけ爪入り人形でキャッチすればいい。 Satu tertangkap, namun masih ada roh lainnya. エイコ。これはシュ Untung saja mereka telah menyiapkan tali untuk berjaga-jaga bila terjatuh. 回収完了。 Dua roh telah tertangkap, dan sisanya ada 8 roh lagi. こっちの方が安全。エイコ。やばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばい。 Hampir saja Kei dirasuki. Namun untungnya Yayoi telah menyiapkan sake untuk berjaga-jaga jika Kei dirasuki. Dia bisa meminum lalu memuntahkannya ke boneka agar roh tersebut tertangkap. Untuk saat ini 4 roh telah tertangkap. Dengan menyiksa roh yang telah ditangkapnya, Yayoi pun mengancam pada roh yang masih tersisa. Jika tak ingin seperti mereka, maka masuklah ke boneka ini tanpa perlawanan. 集合霊ゲッ。 Yayoi pun mulai menginterogasi para roh tersebut. Siapa yang membuat Eiko menjadi begini? Saat mereka berbohong, dia langsung menyiksa salah satu roh tersebut. Dan alhasil, para roh yang tak mau disiksa pun menyerang roh yang jadi penyebab Eiko. Dan... Saat subuh, mereka mengungkapkan perasaan masing-masing yang saling suka. Jadi, mulai saat ini, dua sejoli ini pun mulai berpacaran.
Sejak saat itu, Kei memutuskan untuk menerima ajakan Yayoi demi menyelamatkan Eiko. いいの。今までようこそこちら側へ。 Kei bertanya soal roh yang keroyokan, apakah sering muncul lagi? Karena dia harus menguatkan mental jika muncul lagi seperti semalam. Yayoi menjelaskan kalau yang seperti itu sebenarnya jarang muncul. Biasanya, roh bakal memakan roh lainnya, agar mereka bisa bertahan hidup di dunia yang fana ini. Makanya, kalau mereka bergelombolan, biasanya rebutan mangsa atau saling memakan. Saat ini belum ada roh yang sangat berbahaya. Namun, Yayoi tahu satu makhluk berbahaya yang membuat para roh lainnya terancam, yakni roh yang mengambil ibunya. Saat dia melihat sosoknya yang mirip sekali dengan rahim seorang ibu yang sedang mengandung roh sangat berbahaya, dia menyebutnya Kubo. 空母。 Setelah selesai belajar, mereka mulai pergi ke tempat angker lagi. Dan seperti biasa, Yayoi dan Eiko sangat bersemangat. レッツゴー。 Saat di perjalanan, Kei mengingat kembali saat dia datang ke rumahnya Eiko. Semenjak dia mulai berpacaran, membuatnya gugup untuk bertemu dengan Eiko. Ketika dia membuka pintu pun, Kei harus menyebutkan kata sandi yang cluenya tentang hubungan mereka, membuat Kei malu-malu sendiri. 僕も君が棒を塞がれた。 Melihat muka Kei yang sangat ketakutan, Yayoi menenangkannya dengan bilang, "Tenang saja, ada aku di sini." もうすぐだよ。 エコは Tempat yang mereka akan datangi yakni terowongan Casablanca, di mana mitosnya adalah katanya sering muncul kuntilanak. Lah, di Jepang ada kunti juga ya? Dia merangkak di jalan dengan berlumuran darah. Lalu ada juga kunti yang melintas di depan mobil sambil membawa anak. Dan ada juga kunti yang digantung terbalik, lalu melototi pengemudi dan jatuh di kap mobil. Mendengar rumor itu membuat Kei sangat ketakutan. だいたい女の霊が出るって噂かな。 Mereka pun mulai menelusuri terowongan itu sambil merekamnya. Dan まずは徒歩での曰くから検証。 karena percikan air membuat Eiko berteriak. Lalu Kei merasakan kalau Eiko memegang tangannya. Akan tetapi Eiko masih jauh di belakangnya. Lantas siapakah yang memegangnya itu? ごめん、ちょっとカメラの様子がおかしくて。 Dengan sigap, Yayoi menangkap roh itu ke dalam bonekanya. Mereka pun kembali masuk ke dalam mobil dan mencoba melewati terowongan itu untuk mengecek rumor yang ada di sana. Apakah benar adanya atau tidak? Seketika, Rei merasakan energi roh di belakangnya. Dan saat dia melihat kaca spion, terlihat seseorang yang tergeletak. Namun Kei menyangka itu orang yang telah mereka tabrak. Tetapi dengan jelas bahwa tak ada siapapun di sana dari sejak awal mereka datang. Dan tiba-tiba... Ya, Mbak Kun muncul di hadapan mereka. Lalu, Yayoi dengan sengaja menginjak gas dan berhasil menabrak kunti itu. Tujuan dia menginjak gas adalah untuk melihat respon dari hantu tersebut. Biasanya, ada 3 pola, yakni pertama, jika ditabrak hantunya akan tembus. Kedua, hantunya tembus tapi ikut ke dalam mobil. Dan ketiga, hantunya tertabrak lalu kita bisa kabur, katanya. Dengan begini, dia tak bisa masuk ke dalam mobil kecuali dibiarkan. Yayoi dengan sengaja membukakan pintu mobil tersebut agar kunti itu bisa masuk dan menyuruh Kei untuk menangkapnya. Setelah tertangkap, mereka pun memutuskan untuk pulang. Namun, Kei masih merasakan kejanggalan. 帰ろう。 休み。 ありがとう。 Saat dia memasuki rumah dan melewati kaca, terlihat satu sosok yang sedang mengikutinya. Baru saja mau tidur, dirinya mulai mendapatkan serangan dari kunti itu. Dan Yayoi baru menyadarinya ketika dia melihat hantu yang di boneka itu bukanlah kunti tadi. Lalu, mereka pun bergegas pergi ke rumah Kei. Mereka meminta izin kepada ibunya Kei. Yayoi beralasan kalau HP mereka tertukar, membuat ibu Kei mengizinkan mereka masuk. 楽勝。
なんて滑らかな嘘。なんていい子。慶太郎素敵な。Ketika di dalam kamar, Yayoi melihat ilusi Kunti tersebut dan やっぱりあっちは幻覚。 dia pun membantai Kunti itu lalu memaksanya mengeluarkan Kei. パスとは言ってない。 Keesokannya, saat Kei kembali ke rumah Eiko, dia curhat kalau sepertinya dia mimpi buruk semalam. Yang padahal, itu bukanlah mimpi. この子がその女の霊。現実。 Singkat cerita, Kei yang selesai mengajar memutuskan untuk pulang. Sebelum itu, Yayoi meminta untuk mengecek tasnya. Benar saja kalau boneka yang bersih Kunti itu sudah berada di sana. Tak lama dia mendapatkan telepon dari atasannya kalau dia mendapatkan murid baru. Semalam murid baru itu sempat menghubunginya untuk melakukan pertemuan di luar, sehingga dia menunggunya di pinggir jalan. Saat murid baru itu sampai, dia mendadak tersandung di jalan yang rata tanpa ada apapun di sana, membuat Kei kebingungan. Lalu mereka pun pergi ke kafe untuk memulai pembelajaran. Melihat anak itu memakai lensa mata, membuatnya sedikit terpesona. Anak ini bernama Kamio Ai. Karena Ai suka sekali dengan makanan manis, Kei memotivasinya untuk belajar dengan akan memberikan satu donat jika dia bisa menjawab satu soal. Namun sayangnya, tak ada satupun soal yang bisa dia jawab, sehingga membuatnya kesal dan ingin membeli makanan itu sendiri. 3問目。 Sadar kalau ada yang aneh, Kei pun bertanya kepadanya, apakah kau akhir-akhir ini suka berat pundak? Karena dari awal bertemu denganmu, aku merasakan hal yang aneh. なんでわかるの？ Mengetahui kalau Kei bisa merasakannya, Ai pun meminta tolong untuk mengusir roh yang mengganggunya. Namun apa daya, Kei hanya bisa merasakannya, tapi tak untuk mengusirnya. Dari dulu, Ai selalu diganggu roh jahat. Bahkan orang yang ada di sekitarnya juga terkena dampaknya. Saat dia jatuh ke sandung tadi, sebenarnya dia merasakan kalau kakinya seperti ditarik sesuatu. Ia juga punya abang yang tewas karena tertimpa besi bangunan demi menyelamatkannya. 吐き込んだ。 Sejak mendengar kisahnya, Kei ingin membantu Ai dengan membawanya ke tempat Yayoi berada agar roh yang mengganggunya dapat diusir. こうなりたいってことで OK？ Yayoi bilang kalau roh yang mengikutinya ada dua, yakni roh abangnya dan ada satu roh lagi. Dengan ritual pemanggilan, roh yang satunya pun dapat dimasukkan ke boneka milik Yayoi. Dan roh abangnya dibiarkan untuk melindungi Ai dari serangan roh lain. すごい。 Untuk berjaga-jaga, Yayoi mengambil sehelai rambut miliknya. じゃあね、弥生ちゃん。 Ketika tidur, Kei bermimpi didatangi roh yang ditangkap Yayoi tadi. Dia meminta Kei untuk melindungi Ai, karena yang harusnya ditangkap itu adalah abangnya. Kalau dibiarkan, maka Ai akan terbunuh. Dan dia terbangun oleh suara dering HP yang ternyata Yayoi mengabari kalau Ai sedang dalam bahaya. Terlihat dari boneka yang sudah disimpan rambutnya. Boneka itu seperti sedang tercekik. Dengan kata lain, saat ini Ai sedang dicekik oleh roh abangnya. Mereka pun bergegas ke apartemen Ai dengan menggunakan sepeda. Dengan memanjat tiang listrik, Yayoi berhasil masuk ke kamarnya Ai untuk menolongnya. Kok bisa ya? Ai yang terbangun dari tidurnya syok parah melihat roh abangnya sendiri mencekik dirinya. Namun, ketika tepat jam 12 malam, roh abangnya menghilang. Karena hari itu tepat pada hari peringatan kematiannya dan dia harus pergi ke alam baka. Sebelum itu, Yayoi menanyakan mengapa dia melakukan ini. Ternyata abangnya merasa kasihan dengan adiknya. Tapi entah apa yang ia maksud. Kasihan karena kena sial terus atau kasihan karena hal lain, entahlah. Ai merasa apa abangnya melakukan itu karena dia kesal akibat mati karena Ai. Namun Kei mengatakan kalau tak ada niatan buruk dari abangmu itu. Mungkin dia punya alasan khusus melakukan itu.
Ai curhat kalau dia akan meninggal 4 tahun lagi karena dirinya mendapat pilihan dari dewa. Mungkin dewa itu suka dengan dirinya. Jadi, kalau sudah berumur 20 tahun, dia akan dibawa pergi oleh dewa tersebut. Dan itu sudah ketentuan keluarganya yang merupakan keturunan dari kuil. Maka dari itu, sebelum waktunya tiba, dia ingin menikmati hidupnya sendiri. Di foto yang bersama abangnya, Kei melihat ada penampakan hantu sama seperti yang ada di mimpinya. Ya benar saja, roh yang ditangkap Yayoi tadi adalah roh dewa. Dan kini dia sudah kembali. Sebagai tandanya, mata Ai berubah seperti ada bintangnya. Yang ternyata itu bukanlah lensa, melainkan tanda segel. 刻印。Dewa itu berhasil melawan roh yang ada di kamar Yayoi dan menerobos keluar kamarnya. Tiba-tiba saja banyak hantu yang mulai mendekat karena pancaran dari dewa yang menarik mereka untuk mendekati Ai. Karena itu mereka harus segera keluar dari sana sebelum roh jahat datang. Dan Yayoi menyuruh Eko datang menjemputnya dengan alasan Kei sedang bersama wanita lain agar dia cepat datang. Untuk membersihkan kamar Ai dari para makhluk tak kasat mata itu, Yayoi memerlukan peralatan yang berada di kamarnya. Maka dari itu, mereka harus segera pergi. Namun Kei yang kebelet ingin ke kamar mandi terlebih dahulu. Dan 来てる。見過ごせるはず。いる。ya, roh itu sedang mencoba untuk mencabut batang otak milik Kei. Untungnya, karena dirinya selalu digantikan oleh boneka Yayoi, jadi dia dapat terhindar dari serangan itu. Mereka pun segera pergi dari sana. Namun karena tangga yang sedang ditutup akibat perbaikan, membuat mereka mau tak mau harus memakai lift. Di setiap lantai, mereka melihat hantu itu selalu berada di depan liftnya. Dan ketika mereka telah sampai di lantai 1, tiba-tiba 逃げ切れた。Kei ditarik oleh makhluk itu ke dalam lift, dan Yayoi dengan sigap ikut masuk ke dalamnya. Lift tersebut membawa mereka ke basement, yang seharusnya basement di apartemen itu tak ada. Dan dia membawa 4 otak dari orang yang telah menjadi korbannya. Dia sengaja memaksa keempat roh itu untuk bermain dengan mereka, sehingga Yayoi dan Kei tak bisa keluar dari lift itu. Untungnya Yayoi selalu membawa roh yang bisa menjadikan senjatanya, dan ia akan menarik makhluk itu ke dalam lift untuk menghabisinya. Yayoi dengan gagahnya melangkah keluar dan sengaja mendekati roh itu untuk mengikatnya dengan tali yang telah dipegang oleh Kei. 何より奴が侮る。償え。 Kakinya pun terpotong dan dimakan oleh roh milik Yayoi. Dia hanya menyisakan batang otak dan kepalanya saja. Lalu mereka membawanya ke kamar Ai, kemudian membiarkan keempat roh korbannya tadi menyiksa roh tersebut. Tujuannya adalah untuk menakuti jika ada makhluk lain yang datang ke kamar Ai. 繰り返す。思いが晴れるまで海など抱いた念が消えるまで同じ消えることを許さず苦痛が永遠。 愛ちゃん。 Karena kemalangan yang selalu ada pada dirinya, ia pun tak ingin melibatkan mereka lagi. Dia tak mau ada korban lagi. Namun, Yayoi menegaskan kalau apapun yang menimpamu, kami akan melawannya. Hal itu membuatnya terharu.
お兄ちゃん。私、 Setelah mereka sampai di kamarnya Yayoi, mereka pun terkejut melihat kamarnya yang sudah acak-acakan serta banyak roh yang sudah dikumpulkannya telah habis terbantai. Yayoi pun berniat untuk menantang duel dewa itu dengan secara adil, dan dia menerima tantangan tersebut. 私一人で十分。しかしその時収集物になるのはお前。万全の準備をして。 Kehadiran dewa itu memicu hasrat ingin membunuh dari semua roh yang tersisa di kamar Yayoi, sehingga mereka harus segera 部 keluar. 屋の外へ。 Dan yang terjadi selanjutnya adalah kanibalisme, di mana semua roh itu saling memakan satu sama lain sampai tersisa hanya satu roh yang terkuat. Yang diberi nama roh tamatan sekolah. Dan tiba-tiba Kei mendapatkan telepon dari Yayoi yang jelas-jelas dia ada di sampingnya. Begitu juga dengan Eiko yang mendapat telepon dari Yayoi. Dia mengatakan jika telepon itu diangkat, maka yang menerima akan menjadi lumpuh. Sehingga dengan sigap Yayoi menyegel roh tersebut. Kyu-kun, Yayoi-chan. Mengapa dikatakan roh tamatan sekolah? Ialah karena roh ini tergolong dalam roh yang paling jahat. Meski sudah ditahan di kamarnya, mereka dapat menciptakan tragedi gaib hingga 5 rumah di sekitarnya. Roh itu butuh pengunci ekstra dan tak bisa ditinggal di rumah. Untuk saat ini keadaan masih aman, sehingga mereka bisa berpisah dahulu dan kembali bertemu esok hari. Singkat cerita, mereka mulai mendekor kamar Ai untuk menangkal roh jahat yang datang dan membuat jalan untuk membawa para roh tersebut ke tempat roh yang kemarin. Sehingga, jika para roh itu datang dan melihat penyiksaan itu, maka mereka akan kembali dan tak ingin ke situ lagi. Setelah selesai, mereka lanjut membersihkan kamarnya Yayoi. Karena hari itu adalah hari peringatan kematian abangnya, ia pun harus pulang ke rumah ortunya. お兄ちゃんの法事なんだ。慌ただしく実家である京都へ。 Akibat dari kejadian semalam, rencana Yayoi untuk mengumpulkan roh jadi berantakan, sehingga dia mempunyai rencana baru, yakni pertama, menambah roh, kedua, menangkap dewa dan menjadikannya sebagai pasukan agar mereka bisa melawan Kubo. Dengan begitu juga mereka bisa menyelamatkan Ai yang takdirnya mati sebagai pengantin dewa tersebut. Untuk menangkap dewa itu sangatlah susah. Namun, Yayoi pernah melawan satu dewa dan membunuhnya dengan menggunakan 3 roh tamatan sekolah. Sehingga dia berencana untuk mengumpulkan 6 roh tamatan sekolah agar bisa menangkap roh dewa tersebut. Untuk saat ini, roh tamatan sekolah yang dikumpulkan Yayoi sudah 3 dan semalam telah tercipta 1. Lalu ada roh dewi yang selalu mengikutinya. Dia mempunyai kekuatan lebih dari roh tamatan sekolah. Sehingga untuk saat ini mereka sudah mengumpulkan 5 roh terkuat. Dengan itu Yayoi ingin menghabisi semua tempat angker yang ada di Jepang untuk membuat pasukan terkuatnya. Dia juga telah menandai lokasi dengan tingkat berbahaya yang berbeda-beda. による危険度のランク付けも添付しておいた。ちなみに、 Pada awalnya Kei sedikit takut, namun dia tak punya pilihan lain. Maka dari itu dia akan menemaninya. Setelah selesai berbincang, Kei memulai pelajarannya dan Eiko yang mempunyai tugas pun pergi. Lalu Yayoi mengajak Kei untuk jalan-jalan menggunakan sepeda. Yayoi berterima kasih dengan Kei karena telah mau menemaninya menjalani semua ini. ありがとう。 Lalu Kei menanyakan apakah Yayoi ingin pergi ke suatu tempat sebagai jalan-jalan sorenya. Kalau begitu, dia pun ingin pergi ke suatu tempat yang lumayan jauh. Yang ternyata, dia ingin pergi ke tempat angker yang tingkat bahayanya bertingkat S. Dia juga sudah membawa roh tamatan sekolah kemarin untuk berjaga-jaga. Dan apakah yang akan mereka temukan di sana? Sampai jumpa di part selanjutnya. Bye-bye.